warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Wonoharjo. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur, memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, di sini kita akan belajar bersama-sama. Bukan saya menggurui Bapak dan Ibu, tapi kita belajar bersama-sama. Saya akan menyampaikan apa yang didapat dari program Guru Penggerak Angkatan 7 Budaya Positif. Yang pertama, apa itu budaya positif? Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, tanggung jawab di sini bisa tanggung jawab terhadap diri sendiri atau bertanggung jawab terhadap orang lain. Lanjut slide yang ketiga, manfaat yang didapat atau yang dirasakan oleh guru dan murid dari penerapan budaya positif ada 5. Yang pertama, menumbuhkan pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti serta berakhlak mulia. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik, menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Motivasi intrinsik ini apa? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ada dalam diri anak. Jadi anak melakukan sesuatu yang baik itu berasal dari dalam dirinya, bukan dorongan dari luar. Yang ketiga, membangun hubungan kerjasama antara murid, guru, dan orang tua. Sudah jelas. Yang keempat, membangun hubungan sosial yang baik antar warga sekolah. Jadi ini guru, murid, orang tua, lingkungan sekitar yang berada dalam sekolah. Yang kelima, menciptakan rasa senang, aman dan nyaman di sekolah. Jadi jika anak sudah merasa senang, merasa nyaman di sekolah, mungkin anak akan malas pulang dari sekolah, selalu ingin berada di sekolah untuk melakukan hal-hal yang positif. Demikian manfaat yang didapat oleh guru dan murid dalam penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, yang akan kita pelajari pada hari ini dalam budaya positif ada 6 teori yang kita bahas hari ini. Yang pertama, teori kontrol dan disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Yang kita bahas pada diseminasi hari ini ada 6 pembahasan ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, saya ingin intermezzo dulu ya, santai saja, ini tidak usah tegang ya. Ini santai. Nah, intermezzo bertanya pada Bapak, pada Ibu guru SD 1 Wonoharjo. Yang pertama,
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut? Kira-kira Bu Tari setuju atau tidak? Tidak. Tidak setuju. Oke, Bu Fis? Tidak setuju. Oke. Lanjut. Nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Bu Linda? Setuju. Bu Tina? Setuju. Bu Ayu? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo sedang teman-teman setuju atau tidak? Setuju. Oke, jawabannya nanti ya kita sambil belajar slide-slide berikutnya. Kita berpikir ulang nantinya. Ya, ini sebelumnya ketiga-tiganya masih setuju atau tidak kan Bapak Ibu? 1 tidak setuju ya, 2 dan 3 setuju. Oke. Saya catat. Nanti kita buktikan bersama-sama pada pembahasan yang selanjutnya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, sebelumnya kita ke perubahan paradigma dulu ya. Coba sekarang kita melakukan kegiatan kepalan tangan. Ya, kepalan tangan. Ya, ada A dan B. A itu Anda, saya sendiri, panjenengan sendiri, dan B itu teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Nah, itu yang A. Yang B, teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk. Ya, teman Anda itu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, yang menyuap. Apa saja dilakukan agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kira-kira sebagai B, teman Anda, sebagai A akan membuka atau tetap menggenggam kepalan tangan panjenengan semua, tetap mempertahankan atau membukanya. Kalau misalkan membuka, itu yang berperan kira-kira yang membuka karena bujukan atau dari dalam diri sendiri. Ketika ditutup, berarti kalau ditutup terus, ya si B berarti tidak dapat gagal membujuk ataupun merayu ya. Coba, kira-kira dibuka atau ditutup ini? Anda tetap menggenggam tangan panjenengan atau kena bujukan dari teman Anda? Nah, ada yang membuka, ada yang menutup ya. Kalau Bu Tari membuka atau menggenggam ini kira-kira? Membuka ya. Oke. Ya, jadi dari pernyataan ini ya, kegiatan kepalan tangan ini bisa kita ambil ya, apa yang kita lakukan itu semua berasal dari diri sendiri, entah mau dibuka atau ditutup ya. Itu sama halnya seperti sisi positif ya. Ketika anak melakukan hal baik ya atau hal yang kurang baik itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Baik. Yang pertama, apa yang kita akan bahas hari ini yaitu teori kontrol. Teori kontrol menurut Dr. William Grace dalam teori kontrol teori ya, meluruskan beberapa miskonsepsi. Yang pertama, ilusi
guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya. Mungkinkah kita melakukan hal ini? Khususnya kita di kelas ya, kita bisa merasa mengontrol murid. Ternyata tidak seperti itu ya. Jika ketika murid kita bisa dikontrol, itu berasal dari mereka sendiri. Dia mau dikontrol ya, karena kita berhasil mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Ya, seperti memberi hadiah, pujian, bujukan itu satu yang efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak seperti itu. Yang ketiga, masih teori kontrol, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bisa dibaca ya, itu penjelasannya. Contohnya ya, nomor 3 ini misalkan kita di kelas, siswa diajar susah gitu ya, gitu aja nggak bisa, begitu aja nggak bisa. Itu kan sebenarnya menginginkan anak punya motivasi ya, anak motivasi. Ternyata itu salah. Justru anak dikritik seperti itu, dirinya siswa itu akan merasa aku kok nggak bisa ya. Jadi merasa rendah diri. Justru akan membuat identitas siswa itu akan gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ya, Bapak Ibu, murid itu memiliki kemampuannya masing-masing. Apa yang kita kehendaki ke anak, ya, kamu harus bisa melakukan pelajaran ini, kamu harus bisa matematika, kamu pokoknya harus bisa. Ya. Jadi ketika anak pelajaran matematika, siswa nggak bisa ya, nggak bisa matematika, tapi dalam pelajaran yang lain, SBK atau pelajaran yang lain itu dia luar biasa. Ya, tugas kita hanya memupuk ya, anak itu berkembang potensinya dan bakat minatnya dapat berkembang. Lanjut. Nah, ini perbedaannya ya, teori kontrol itu meluruskan ya miskonsepsi yang selama ini salah. Ini stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrol, nah, dalam teori kontrol, menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ternyata kebutuhan itu berbeda gitu Bapak Ibu. Tidak semua anak itu butuh matematika. Nah, tidak semua anak itu pandai bahasa Indonesia. Dia pandai matematika tapi dia juga pandai bahasa Indonesia ya, membuat puisi lain sebagainya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Stimulus respon ya. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda ya. Ternyata karakter anak itu berbeda-beda ya. Kodrat alam itu juga berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Nah, dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, karena pandangan orang itu berbeda-beda ya. Dia punya dunia sendiri, mempunyai impiannya sendiri, mempunyai cita-citanya sendiri. Nah, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan ya. Biasanya kita seperti itu ya. Ketika siswa melakukan yang salah, suatu kesalahan ternyata ya, kita harus bisa melihat sisi kesalahannya. Melakukan seperti itu ada alasannya ya. Melakukan kesalahan itu ada alasannya di belakangnya ya. Kita bisa meluruskan kesalahannya si anak. Yang nomor 5, orang lain bisa mengontrol saya ya. Dalam teori kontrol ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ternyata kita sendiri ya yang bisa mengontrol kita, bukan orang lain. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain ya. Ternyata itu salah. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat rujukan. Dalam teori kontrol ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Kita melakukan kolaborasi seharusnya ya, kerjasama. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model ya, dalam teori kontrol, model berpikir menang ya. Dalam teori kontrol ini pikirnya sebagai anak itu ya, menang ya, tidak ada yang kalah, semua menang. Ini tujuan yang berbeda-beda. Lanjut, disiplin positif ya. Apakah disiplin positif itu ya? Bapak pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di sekolah harus ada disiplin yang kuat. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi pendidikan saat ini ya, Merdeka Belajar ya, bukan dibebaskan sebebas-bebasnya ya, tapi dimasukkan anak itu mempunyai disiplin diri. Jadi dia melakukan disiplin positif ya, berasal dari dirinya sendiri. Jadi disiplin itu tetap ya, tidak sebebas-bebasnya. Disiplin menurut Losyan Bosen, disiplin yaitu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan. Ini ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Beriman bukan hanya ibadah ya kepada Tuhan, cinta lingkungan ya, itu kategori beriman. Kebersihan ya, itu juga termasuk beriman dan bertakwa. Mandiri ya, bernalar kritis, kebinakan global ini ya, menghormati, mau bergaul dengan siapapun ya, itu. Bergotong royong dan kreatif. Lanjut, pembahasan budaya positif yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia ya, kita melakukan tindakan ini itu ya, pada dasarnya ada 3 ini Pak Ibu. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, itu termasuk motivasi ekstrinsik ya. Misalnya ya, ini anak-anak akan datang tepat waktu nah, agar saya tidak dihukum oleh Pak Guru ya. Tapi motivasi itu hanya berdasarkan motivasi ekstrinsik dari luar ya, karena dia biar tidak telat ya, tidak ingin dihukum. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi.
tidak bisa motivasi ekstrinsik. Misalnya ya, saya mengerjakan tugas ya sungguh-sungguh biar nanti hadiah dari Pak Guru ataupun Bu Guru ya. Ya, ini motivasinya dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini motivasi intrinsik ya, tujuan dari disiplin positif. Nah, berarti yang kita harapkan dari apa itu kegiatan budaya positif ini adalah tumbuhnya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri. Tujuannya ya menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri ya. Ketika ia belajar dengan rajin ya, karena dia ingin cita-citanya ini itu ya, ingin mencapai cita-cita dari anak itu ya, bukan karena takut dimarahi ya dulu nah, karena tidak mengerjakan tugas. Bukan ini tadi ya, hukuman dan penghargaan. Menurut Alikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, istilahnya dihukum oleh penghargaan ini, dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu adalah hukuman. Ya, anggapan selama ini penghargaan adalah biar memotivasi anak, tapi ternyata penghargaan itu adalah hukuman. Nah, tadi di depan ya, memberi penghargaan akan mendapatkan motivasi ya. Nah, ada yang setuju tadi ya? Ya, saya jalannya setuju ya. Ya ternyata penghargaan itu ada termasuk hukuman. Ya, teori ini ya. Ya, mengapa demikian? Mengapa penghargaan itu termasuk hukuman? Ya, nah ini jawabannya. Nah, penghargaan sama artinya menghukum seseorang. Nah, nomor satu, pengaruh jangka pendek. Nah, maksudnya ketika anak diberikan hukuman ya, anak akan termotivasi ya. Saya melakukan ini biar mendapatkan ujian ya. Tapi kita tidak memberikan itu ya, anak pasti akan, ketika kita tidak memberikan penghargaan ya pasti anak akan malas ya. Nah ini, jadi penghargaan itu intinya ya tidak selamanya baik, justru akan menghukum anak. Yang kedua, penghargaan tidak efektif ya. Penghargaan tidak efektif. Terus yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Dan ini kok bisa penghargaan bisa merusak hubungan? Ketika kita memberikan pujian pada anak ya, anak di depan kelas maju ya. Biasanya beberapa anak sih yang tampil di depan ya, yang lain tidak dipuji, artinya bisa merusak hubungan ya. Anak berkata mungkin dalam hatinya ya, anak itu kesayangan bukai, anak kesayangan gitu ya, seperti itu ya. Setelah ya, tentunya setelah mempelajari ini ya, selama ini ya ternyata banyaknya salah ya. Jadi mari kita intinya benahi bersama. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini maksudnya gimana ya? Ini ketika anak-anak misalkan PPL atau apa ya, PSG di perusahaan, dia bagus, diberi gaji yang besar, yang layak ya. Ketika mendapat gaji, dia merasa aku menjadi ini, saya sudah mendapatkan uang ya. Dia tidak punya keinginan untuk meningkatkan kemampuan yang lebih ya. Berbeda dengan anak yang tidak diberikan penghargaan ya, dia akan berusaha lebih dan akhirnya ya dapat apa ya, penghargaan ya. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Hampir sama seperti tadi ya, penghargaan yang mengerjakan sebagainya ketika tidak diberi dia salah. 7, penghargaan menghukum ya.
perankingan ya. Perankingan itu penghargaan yang sebenarnya menghukum ya, tapi sudah tidak ada gitu untuk perankingan itu ya. Dia mendapat ranking 1 ya, dia bangga ya. Tidak mendapatkan ranking otomatis dia kecewa ya. Itu bisa menghukum. Oke. Selanjutnya motivasi dari dalam diri intrinsik ya, motivasi yang ada dalam diri ya, bilang karena dia melakukan karena ada penghargaan dari orang lain. Nah, sekarang mari kita berlatih bersama-sama sebelum diteruskan ya, coba dijawab ya. Bapak Ibu, nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi tulisannya karena terlambat sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Monggo bisa ditulis di dalam coret-coretannya ya. Nomor 1 ini nanti kita juga sama-sama ada kuncinya nanti. Coba betul atau tidak ya. Hukuman apa? Konsekuensi. Yang kedua, kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, yang ya ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang tiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kita ini latihan berlatih. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Ditulis nanti dicocokkan ya, nggak apa-apa ini cuma berlatih. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, ini hukuman konsekuensi. Yang 7, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini konsekuensi atau hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Sudah dijawab semuanya? Nah, mari kita lihat jawabannya ya. Kira-kira tadi jawabannya tepat atau tidak? Belum. Nah, ini jawabannya. Nah, ternyata ini. Nah, pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk buku. Nah, kenapa hukuman ya? Karena itu tidak ada kaitannya. Ya. Terlambat dengan mencatat ya. Kalau terlambat itu seharusnya kan kita memperbaiki ya. Kita memperbaiki bagaimana kira-kira kita memperbaiki agar tidak terlambat ya. Anak diminta biasanya bangun pagi, ya, berangkat lebih awal, ya, bukan mencatat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya. Itu tidak ada hubungannya dengan hal yang dilakukan dengan hukuman. Yang kedua, jawabannya adalah hukuman. Nah, sama. Terlambat disuruh lari ya. Tidak ada kaitannya kan ya. Yang ketiga jawabannya juga hukuman karena tidak pakai masker dan push up, itu tidak ada hubungannya. Kalau anak tidak pakai masker ya kita minta anak pakai ya. Yang keempat, nah ini termasuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi ya. Ketika anak melakukan suatu kertas dicoret ya, dia harus mengganti kertas anak yang dicoret-coret. Jadi apa yang dia lakukan itu harus bertanggung jawab. Yang kelima, konsekuensi ya. Dia menumpahkan air ya, di meja tulis, dia harus membersihkan sendiri. Yang keenam, hukuman ya. Nah, tidak ada kaitannya. Yang terakhir, konsekuensi. Kalau anak pelajaran disuruh
hukuman ya, karena materinya sesuai sama pelajaran PJOK. Lari termasuk olahraga. Jadi seperti itu Bapak Ibu, antara konsekuensi dan hukuman. Dan betul ya, semuanya betul ya. Jawabannya. Ya. Lanjut. Berikutnya. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi ya. Hukuman itu bisa menyakiti ya, baik fisik ya. Hati anak juga akan membenci ya, kedisiplinan nantinya ya. Konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia akan mencari solusi apa yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan itu, yaitu konsekuensi. Dengan hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya. Tuh. Jadi dia karena takut untuk dihukum ya. Konsekuensinya dia mencoba mematuhi peraturan. Yang ke-8, marah, rasa bersalah, dipermalukan, yang merasa tak dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, tipe tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ya. Nah, anak kalau dihukum akan marah ya. Misalnya disuruh lari keliling tadi ya. Tentu siswa yang lain dapat melihat atau artinya anak yang dihukum itu merasa dipermalukan ya. Besoknya dia tidak datang pagi, justru dia berani masuk sekolah karena malu. Kalau konsekuensi tentunya dibuat tidak nyaman ya. Tidak nyaman di sini dia merasa membaca dirinya sendiri. Jadi ya, lanjut ke berikutnya, restitusi. Ya, restitusi. Mungkin restitusi ini hal yang baru ya Bapak Ibu. Oke. Saya juga baru mempelajari di program guru penggerak ini ya. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dengan mulia ya, dan bagaimana mereka harus memaksakan orang lain. Ya. Jadi karakter yang lebih kuat di sini ya, dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi ya, tidak mengulangi kesalahan yang dia buat. Jadi kita bisa menanyakan ke murid dia ingin seperti apa, yang diharapkannya seperti apa ya, alasan dia apa ya, itu restitusi. Jadi dari hukuman, penghargaan dan restitusi ini kita harapkan sebagai guru ya, kita mengutamakan ya, menerapkannya untuk memperbaiki kesalahan dari murid itu adalah restitusi ya. Hukuman pada zaman dulu ya. Hukuman sekarang diganti menjadi restitusi ini. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bapak Ibu bisa nantinya menerapkan ya, untuk memperbaiki kesalahan restitusi ini. Ciri-cirinya bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi murid melakukan kesalahan, jadi
Jadi dia harus apa yang dilakukan itu dia sendiri ya mencari solusinya. Dia mau berpikir kalau saya seperti ini apa ya yang harus dilakukan. Dua, memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran bukan paksaan ya. Jadi restitusi ini adalah tawaran bukan maksa seperti tempat tadi. Empat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Bahasa Jawanya itu gerayai awake dhewe. Kita melakukan itu benar atau salah, ya, koreksi diri sendiri. Ya, karena yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar dan mencari tindakan ya. Semua tindakan manusia itu untuk memenuhi kebutuhannya ya. Misalnya anak kok rame ya, dalam kelas ya, pasti anak itu punya kebutuhan ya. Nanti kita bahas di belakang itu, oke? Seperti contoh anak rame di kelas ya, karena mungkin dia pengen apa ya diperhatikan ya, caper ya. Karena dia minta perhatian bapak dan ibu gurunya ya, seperti itu ada di restitusinya. Keenam, untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat ya, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter dan binatang. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi ya. Solusi apa yang harus dicari untuk menebus kesalahan itu ya. 9, restitusi mengembalikan murid-murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tentunya dengan karakter ya, yang lebih baik. Ini 9 ciri-ciri dari restitusi. Selanjutnya ini identitas gagal. Menerapkan hukuman itu ternyata membuat anak menjadi identitas gagal ya. Apa identitas gagal itu apa ya? Seperti apa ya? Seperti tadi ya, hukuman itu cenderung membuat anak juga marah seperti itu ya. Justru tidak memotivasi lagi membuat anak itu ya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, jadi dia melakukan dengan senang hati ya. Restitusi itu pilihan, itu namanya pilihan ya. Ada beberapa pilihan yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah yang anaknya ya. Kalau hukuman pun biasanya bapak ibu guru kalimat seperti ini ya. Peraturannya adalah kamu harus ya, itu namanya hukuman. Itu namanya hukuman. Jadi mengharuskan anak seperti ini, seperti itu, ya. Padahal setiap anak itu mempunyai apa ya, karakter yang berbeda-beda. Kalau konsekuensi kita tanya peraturannya apa, maksudkah kamu melakukannya, ya. Kalau restitusi kita tanyakan keyakinan dirinya, yang kamu yakini tentang apa, yang kamu lakukan itu apa, itu benar apa yang kamu lakukan, kalau belum apa yang harus kamu lakukan ya. Ya, jadi ini perbedaannya ya. Ini bisa dilihat yang paling nomor 2 dari bawah, hukuman itu yang membuat guru, kalau konsekuensi itu dibuat guru dan murid. Kalau restitusi itu dibuat oleh murid atau anak ya. Murid atau anak. Jadi restitusi itu tujuannya ya, fokusnya untuk mencari solusi ya, mencari solusi atas permasalahan sendiri. Jadi berasal dari dirinya sendiri ya. Kita tinggal apa? Memfasilitasi saja, fasilitasi itu. Lanjut, keyakinan kelas. Oke. Apa yang dimaksud keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah pernyataan berdasarkan nilai-nilai universal yang mudah dipahami dan mudah diingat dan disepakati untuk dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif untuk terbentuknya budaya positif. Nah,
pertama-tama perlu diciptakan, disepakati ya keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga sekolah. Nah, jadi keyakinan kelas ini sebaiknya itu dibuat pada awal tahun pelajaran ya, ketika anak baru masuk kelas ya. Tapi sebelum membuat keyakinan kelas ini kita membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, jadi ciri-cirinya keyakinan kelas itu kata-katanya tidak terlalu panjang ya. Dan ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini langkah-langkah dalam membentuk keyakinan kelas. Yang pertama ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya ya, peraturan bunyinya itu tidak boleh datang terlambat, yaitu kalau peraturan ya. Kalau keyakinan kelas ya dirubah kalimatnya selalu datang tepat waktu ya, untuk budaya positif seperti itu. Empat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga sudah mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat sehingga kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak diterapkan di kelas lain, jadi setiap kelas boleh berbeda-beda sesuai dengan keyakinan kelasnya masing-masing. Semua warga sekolah harus ikut kontribusi. Jadi kemarin ya, sudah membentuk keyakinan kelas ya. Setiap anak diberikan kertas ya. Kira-kira hal positif apa yang ingin dilakukan ya. Anak-anak menulis di kertas, dari tulisannya kita simpulkan ya. Misalnya ya, anak A menulis tidak datang terlambat, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh ya. Setelah menulis ditempel di papan ya. Dari situ kita membentuk keyakinan kelas. Nah ini foto ya, pembentukan kelas keyakinan kelas ya, kelas 4 pada pelajaran DJOK SDN 1 Wonoharjo ya. Contoh yang saya lakukan seperti ini, siswa kelas 4 membentuk keyakinan kelas ya. Mereka menuliskan hal positif ya, yang ingin mereka lakukan apa ya. Nah, jadi kenapa ya, tidak ada peraturan di sekolah ya. Untuk Bapak Ibu bertanya seperti itu ya, sudah ada peraturan di sekolah kok masih membuat keyakinan kelas ya. Kenapa kita repot-repot membuat keyakinan kelas? Kalau sudah ada peraturan sekolah ya. Kita kembali ke restriksi tadi ya. Kalau peraturan yang menetapkan guru atau lembaga itu anak tidak diajak ya. Peraturannya yang membuat sekolah ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu anak-anak benar ya, langsung berkontribusi. Nah, jadi anak itu yakin ya akan yang akan dilakukan di sekolah ya. Dia yakin terhadap dirinya sendiri. Yang dia lakukan atas dasar kemauannya diri sendiri. Ya, ini Bapak Ibu contoh dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas. Yang dibentuk oleh kelas 4 kemarin ya. Kalimatnya ya, menggunakan kalimat yang positif. Nah, kalau peraturan mungkin ini tidak boleh datang terlambat, ya. Tidak boleh merusak fasilitas. Pokoknya yang tidak seperti itu peraturan. Ya. Sebenarnya maknanya itu sama, ya. Maknanya sama, tapi hanya kalimatnya itu yang berbeda. Ya. Nomor 2, mengerjakan tugas tepat waktu.
karena tidak takut dimarahi, ya, karena dia merasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya. Yang ketiga, mantap fasilitas sekolah yang baik, menjaga kebersihan kelas. Kelima, menjaga ketenangan saat pembelajaran. Ya. Yang keenam, aktif menghadiri semua kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, saling menghormati antar semua warga sekolah. Ini kan contoh kesepakatan kelas. Setelah itu ini keyakinan kelas. Kalimatnya tidak terlalu panjang, singkat, mudah diingat, mudah dipahami. Ya. Tanggung jawab itu luas, ya, tanggung jawab karena mengerjakan tugas tepat waktu, tidak datang terlambat seperti tadi. Ya. Jadi kalimat keyakinan kelas itu lebih pendek. Sampai nomor 4 itu menjaga kebersihan. Ini adalah keyakinan kelas yang dibuat kelas 4 pada mapel PJOK kemarin. Baik, itu slide selanjutnya. Ini ada ya, sebentar. Tidak bisa. Yang keempat yang kita pelajari, ya, di kebutuhan dasar manusia. Ya. Setiap melakukan tindakan, ya, yang salah atau yang benar, karena itu, ya, itu kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan manusia memiliki tujuan tertentu. Nah. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory, ya, teori pilihan, ya. Ada 5, ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, yang kelima penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas dasar kemampuan. Nomor 4 kesenangan ini, ya, seperti di kelas tadi, ya, anak bosen itu aja, ya, karena butuh kebebasan dan kesenangan. Yang kelima, dia merasa paling hebat, dia merasa punya power kayak ketua geng gitu, ya, misalnya seperti itu. Dia merasa menangan diri, ya, seperti itu. Teman-temannya takut semua, ya. Ya, dia diterima karena dia memiliki kekuatan, jadi power. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Contoh kebutuhan dasar manusia, ya. Nomor, ya, ini kebutuhan manusia jadi yang diantaranya kesenangan, ya. Nomor 1 ini siswanya bilang, gitu, guru bilang, aku tidak boleh bersenandung kalau membuat tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku senang menyanyi, ya. Ini di dalam kelas tidak boleh bernyanyi, ya. Jadi ketika anak menyanyi di dalam kelas, ketika guru menjelaskan pelajaran ini, ya, dia memiliki kebutuhan dasar, ya, kesenangan, karena dia senang menyanyi, jadi dia senandung. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, ya, murid berkata, guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, ya. Jadi anak itu sebenarnya dia ingin perhatian, ya, ingin cinta kasih sayang dari bapak ibu guru. Nah, ini kok lewat, nah, lewat cuek, ya, gurunya, ya. Padahal muridnya mau bisa apa, ya. Yang ketiga, murid berkata, aku bosen, masa belajarnya cuma begitu aja, begitu aja. Ya. Dia ingin bebas, ya, berekspresi. Dan yang keempat, aku sebel, gambar itu tidak rapi, malah guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Sebenarnya dia tidak mau ditunjukkan bahwa dia tidak bisa, ya. Jika ditunjukkan gambar itu rapi, ya, dia marah. Dia mempunyai kebutuhan dasar tentang penguasaan. Dia ingin apa? Sebenarnya dihargai oleh teman-temannya. Baik. Nah, posisi kontrol. Sebagai seorang guru,
kita memilih sebagai apa kira-kira ya? Sebagai guru kita memilih penghukum, pembuat rasa bersalah, ya, mendidik teman atau memantau, bagaimana manajer ya, ini menurut Dr. William ya. Kira-kira Bapak Ibu yang sudah dilakukan ya, pernah di posisi apa ini? Mengontrol murid-muridnya. Kalau menurut saya ya, menurut program guru pembela ini ya, lebih baiknya guru itu ya sebagai manajer ya, sebagai manajer. Tapi tergantung kita ya sebagai manajer. Kalau anak seperti itu kita tidak digunakan oleh anak-anak. Tapi kita sudah mempelajari ini ya dari sebelumnya kemarin ya, kita sebagai penghukum sudah belajar sebagai manajer. Nanti kita bahas selanjutnya. Nomor 1 sebagai penghukum ya. Nah, ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi guru itu mengontrolnya sebagai penghukum. Terkadang hukuman verbal ya dapat menyakiti anak tanpa kita sadari itu ya. Biasanya yang dikatakan pada waktu hukum itu guru berkata seperti apa ya? Kamu ya, guru-guru berkata hukum ya, patuhi aturan saya atau awas kalau tidak mematuhi ya. Kamu lagi ya, seperti itu ya. Temanmu sudah selesai, pasti kamu yang terakhir ya, itu masuk kata-kata yang biasa digunakan oleh guru ya sebagai penghukum. Pokoknya kamu harus mengikuti apa yang guru katakan ya. Kamu seperti ini ya. Padahal tidak seperti itu ya. Anak-anak memiliki kodrat alam yang berbeda-beda ya. Hanya anak punya karakter sendiri-sendiri ya. Tidak bisa kita samakan. Contoh ya, ini contoh aja. Ini guru sebagai penghukum nih antara misalnya si Akmal ya. Akmal, kamu selalu terlambat, pasti terlambat kan? Nah, seperti itu. Akmal jawab aku, maaf. Nah, gurunya dengan nada tinggi, biasanya hukum itu nadanya tinggi ya, nadanya tinggi. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Nah, seperti itu. Akmal, saya nanti apa itu takutnya ya, tidak bisa menjawab. Guru sampai dasar pemalas. Kalau seperti itu ya, nggak kapok-kapok, sudah berapa kali terlambat ya. Karena anak punya basket ya, seperti itu. Nah. Terus selanjutnya pembuat merasa bersalah ya, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah. Perbedaannya guru sebagai pembuat merasa bersalah ya, suara ini agak pelan ya, agak bentak-bentak seperti itu ya, ada suaranya pelan ya. Bahasa Jawa itu halus. Cara bahasa Jawa nih ya, halus tapi nyelekit gitu ya. Halus tapi nyelekit gitu ya. Nah itu guru sebagai pembuat rasa bersalah ya. Contohnya nih Akmal ya. Pagi Bu, seperti itu ya. Kenapa kamu terlambat Mal? Kamu senang Ibu? Ini ceritanya ibunya sebagai apa ya? BP, sebagai ibu BP yang menjaga tiap hari ya, mencatat anak itu telat atau enggak ya. Kamu terlambat pagi, nanti ibu ditegur kepala sekolah ya, misalnya seperti itu ya. Maaf sekali, Akmal jawab itu ya. Ya udah, lain kali jangan telat, jangan bikin ibu susah lagi biar tidak ditegur oleh kepala sekolah. Nah jadi nih guru sebagai pembuat merasa bersalah ini, anak akan merasa bersalah melongso ya, bahwa sudah membuat sedih ibu nih, takut dilaporkan ke kepala sekolah tadi. Lanjut,
teman ya. Biasanya kita juga menempatkan posisi ya guru itu sebagai teman ya, teman buat anak. Tujuannya agar kita dekat ya, mengetahui apa yang diinginkan oleh anak. Ya. Gitu. Jadi ini ada positif negatif nih. Kalau positifnya itu membuat anak lebih terbuka. Dia maunya apa, ya permasalahannya apa itu akan bercerita ya. Ya, tapi ada negatifnya juga ini sebagai teman ini ya. Ketika dia salah, gurunya tidak lagi mau membantu, biasanya teman seperti itu. Tapi dan akhirnya bilang dalam hatinya itu, guru tidak sayang lagi ke aku. Ya. Akhirnya murid membenci gurunya. Ya. Perkataan yang biasa dikatakan oleh guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai teman ya, contohnya seperti ini, sudah jam berapa ini nak, lambat lagi ya sayang itu kan sebagai teman gitu ya. Murid menjawab memakai alasan ya, ibu lupa membangunkan saya bu. Kamu menyalahkan ibu kamu bukannya tadi lari kenceng berangkat dari rumah, gitu ya? Iya. Nanti lain kali kamu jangan terlambat lagi, ya. Larinya kenceng biar tidak telat. Sudah sana masuk kelas, ya seperti itu. Dan dulu pokoknya gurunya ini pakai senyum-senyum, ya. Ramah, ya. Soalnya apa? Ya, sebagai teman. Ya. Terus lanjut. Posisi kontrol guru sebagai pemantau ya. Ya. Tetapi jika guru sebagai pemantau, murid hanya nurut takut biasanya mau melakukan ya. Kalau ada guru yang misalnya guru si A ya, dan guru si itu ya tidak ada. Ketika ada si guru A, dia nurut. Ketika guru tidak ada, dia nggak bisa dikontrol lagi, dia merasa bebas. Nah ini perkataannya yang dikatakan biasanya seperti ini. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau positifnya apa, itu yang bertulisan merah. Nah contohnya, nah, ini apa lagi Akmal, bagi bu, Akmal terus yang berat ini. Guru berkata, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa harus masuk? Akmal menjawab, sekolah masuk jam 7. Nah, guru betul. Sekarang sudah jam 7.30. Akmal sudah tahu konsekuensinya. Nah, itu terlambat hadir, paham bu? Nanti tinggal di kelas pada jam istirahat selama 20 menit. Ya benar konsekuensinya ya, seperti itu contoh-contohnya. Ini nadanya sebagai pemantau juga pelan juga sebagai pelan. Nah, selanjutnya ya, posisi kontrol sebagai manajer ya, ini Bapak Ibu yang kita harapkan Bapak pendidikan kita diajar di Mantoro ya, posisi kita mengontrol murid kita itu sebagai manajer. Kalau di posisi manajer ini penghukum tidak masuk di sini ya. Di posisi manajer kita boleh sebagai teman atau pemantau di waktu-waktu tertentu ya. Waktu yang dibutuhkan bisa memposisikan diri sebagai teman ataupun sebagai di waktu memantau tadi ya. Jadi yang paling bagus di posisi manajer ya. Juga kita belajar memposisikan diri ya. Tugas kita sekarang adalah memposisikan diri ya, sebagai manajer. Nah, seorang manajer akan berkata seperti ini, ya. Apa yang kita yakini? Ya, kita kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Yang dituliskan merah bisa dibaca. Makanya di depan ya harus kita membuat keyakinan kelas. Kita bisa menanyakan terhadap keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi yang membuat kan anak sendiri ya. Itu sebagai manajer. Jadi sebagai manajer ini harus sabar, sebagai guru harus sabar ya.
dengan murid yang beraneka ragam karakter ya. Jadi ketika anak bersalah ya, kita tanya dulu ya, kamu melakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas tidak ya? Nah seperti itu. Lanjut ya untuk yang keenam, segitiga restitusi ya. Nah ini materi yang terakhir ya, segitiga restitusi ya. Langkah yang kita tempuh untuk melakukan sebuah restitusi ya. Yang pertama apa itu ya, kita menerapkan restitusi yang pertama itu menanyakan keyakinan kelas seperti awal tadi ya, keyakinan kelas yang kita sepakati apakah sudah sesuai atau belum ya, itu nantinya menanyakan keyakinan. Yang kedua validasi tindakan yang salah, yaitu kita menanyakan kepada anak apa yang dilakukan, alasan apa yang dia melakukan itu ya, ini namanya validasi tindakan. Yang ketiga langkahnya yaitu menanyakan ya, ketika anak melakukan kesalahan ya, kita tidak boleh langsung menghakimi anak itu ya. Nah, tapi kita mencoba mengingatkan anak ya, semua orang itu melakukan kesalahan ya, orang lain juga pernah, tapi kita dia anak itu mau memperbaiki kesalahannya. Nah ini dalam menstabilkan identitas itu tujuannya adalah ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tujuannya seperti itu. Dalam menstabilkan identitas guru berkata seperti itu ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, sampai apakah kamu sedang mencari teman baik untuk dirimu sendiri ya? Nah, itu ya. Terus validasi tindakan yang salah tujuannya apa? Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi ketika membuat kesalahan ya. Kebutuhan dasar tadi seperti apa? Kesenangan, kekuatan ya, cinta kasih ya, seperti itu. Guru berkata ya, nah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya ya. Ketika anak di kelas ya, ada teman yang membuat salah, tiba-tiba satunya memukul ya. Sebenarnya kita tidak boleh langsung memarahi. Wah, langsung marahi ya. Kita tanya dulu ya, sebenarnya kamu bisa melakukan hal itu tetapi kamu tidak melakukannya ya, tujuannya apa ya, pokoknya agar anak memenuhi hal positif lagi. Menanyakan keyakinan. Nah, ini tujuannya menanyakan keyakinan itu apa? Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya ya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain ya. Kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi ya, yang sudah disepakati ya. Guru berkata biasanya ya dalam menanyakan keyakinan ini kata-katanya ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas, ini universitas apa yang pernah kita sepakati ya. Jadi seperti itu. Lanjut slide berikutnya. Nah ini ada kasus ya, kasus yang mari saya tangani dengan segitiga restitusi ya. Nah ini saya setel ini. Pagi Anda. Terima kasih Anda sudah berada di sini. Tadi waktu melihat pada pelajaran Yoga, Anda tidak menulis buku Yoga ya. Nah, ini kesalahan anak itu adalah tidak membawa buku tulis Yoga. Sehingga dia menulis di buku tematik.
Mana Indah? Lupa membawanya. Oh, nanti ya. Ya berikutnya ini ada kasus dua yang saya tangani dengan segitiga restitusi ya. Waalaikumsalam. Ya, dulu. Ya, benar. Untuk kasus yang dua ini ya, ada jam istirahat, dan ada aturan Pak Guru itu ada siswa yang bermain di atas motor ya, ada motor yang sedang parkir ya. Ini Pinter. nanti bisa kita lihat nanti ya selesai ini. Nah ini implementasi penerapan budaya positif. Nah, ini budaya positif di sekolah yang sudah kita terapkan ya. 5S 5S dan duduk aman ya. Latar belakang kita melaksanakan pembiasaan 5S dan duduk aman tadi ya. Pendidikan karakter dan budi memang harus diterapkan pada setiap anak sejak dini ya. Jadi sejak dini anak kita tanamkan karakter dan budi pekerti yang baik. Salah satu pendidikan karakter yang saya lakukan adalah yang sudah dilakukan ya, yang penting kita konsisten, istiqomah ya. Anak juga melakukan tanpa paksaan, kesadaran dirinya sendiri ya, membawa dampak yang baik. 5S senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Setiap pagi kita sudah melaksanakannya di depan gerbang dan pembiasaan duduk aman, duhur, duha dan asmaul husna. Jadi apa saya menerapkan ini ya, melihat ya, kita menanamkan karakter dan budi pekerti sejak sedini mungkin ya, tujuannya satu, mengembangkan kepribadian anak agar mempunyai rasa hormat, memiliki belas kasih dan suka menolong, sehingga akan terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman antar warga sekolah. Yang kedua, dengan membiasakan sholat zuhur, sholat berjamaah dan berjamaah diharapkan terdidik bisa meningkatkan keimanan, beragam mulia serta berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tolak ukur penerapan 5S dan duduk aman. Satu, terciptanya lingkungan sekolah yang harmonis, nyaman dan damai. Dua, munculnya sikap saling menghormati dan menghargai antar siswa. Tiga, siswa menghormati dan bapak ibu, bapak dan ibu, guru serta orang tua yang kedua. Empat, siswa istiqomah dalam melaksanakan aktivitas keagamaan. Ya, hal ini masih tindakan yang akan dilakukan ya, karena saya membuat program ini yang saya lakukan ya. Satu, mengusulkan program kepada guru-guru Sidoarjo. Ya. Kedua, melakukan kolaborasi dengan pejabat dan dengan mensosialisasikan rencana pembiasaan budaya 5S serta menyampaikan tujuan dan harapan yang akan kita capai ya. Saya yakin saya tidak bisa bekerja sendiri ya, tanpa dukungan dari teman-teman ya. Jadi kita bersama-sama melakukan hal positif ini. Yang ketiga, mensosialisasikan program kepada seluruh siswa SD Sidoarjo. Ketika kita sudah memahami ya, kita mensosialisasikan kepada siswa. Yang keempat, bersama dengan teman sejawat melakukan bimbingan dan keteladanan budaya 5S dan aman sehingga menjadi terbiasa melakukan hal tersebut ya. Sebagai guru ya, misalnya kita ke kantor, assalamualaikum ya, anak melihat gitu ya. Kita harapkan dengan lihat itu anak akan juga menerapkannya baik ke orang tua atau ke guru-guru. Yang keenam, melakukan
evaluasi dan refleksi ya. Misalnya kita sudah melakukan kegiatan 5S dan 7 aman ini ya, dalam satu semester kita melakukan evaluasi. Jadi semester depan ya kita lihat kekurangan apa ya, ada apa yang perlu diperbaiki ya. Kita bisa memperbaiki dengan evaluasi. Baik, Ibu yang saya hormati, ini dukungan yang diperlukan. Satu, murid yang sebagai pihak yang memiliki peran aktif dalam penerapan budaya 5S dan aman. Dua, kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, pendukung sarana dan prasarana kegiatan ya. Yang ketiga, guru atau pengajar sebagai pendukung dan memberi motivasi pelaksanaan kegiatan sebagai pelaksanaan kegiatan kita semua bersama-sama ya. Paling murid sebagai memberi motivasi pelaksanaan budaya 5S dan tujuh aman ini di lingkungan rumah ya. Pembiasaan-pembiasaan yang tidak hanya di sekolah, ada di rumah ya. Di rumah harus melakukan pembiasaan ya. Di unggah-ungguh ya dalam bahasa Jawa atau orang tua ya. Ya ini Bapak Ibu dokumentasi ya. Penerapan 5S dan PTM dan ya, 7 aman tadi yang kita lakukan di 5S, senyum salam sapa sopan santun kita laksanakan di pagi hari setengah 7. Kita berdiri di depan gerbang menyambut anak-anak. Dan foto yang kedua setelah sholat kebiasaan sholat dua jamaah sholat duha dan baca as-sunnah. Kita juga membiasakan 5S ke anak-anak. Ini penerapan doa aman, duha dan asmaul husna, dan melaksanakan sholat berjamaah dan membaca asmaul husna. Alhamdulillah sudah di slide terakhir ya. Ibu, terima kasih ya, atas perhatian yang diberikan ya. Seperti hari ini luar biasa meluangkan waktu ibu-ibu dalam diseminasi budaya positif. Sekali lagi terima kasih ya, kita belajar bersama-sama tentang budaya positif ini. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Kita belajar bersama-sama ya, mendidik anak kita, dan tentunya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.